Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buyek Channel. Kali ini saya akan membahas nih permasalahan yang sering timbul pada mesin cuci yang dia error LE. Saya banyak buat nih video-videonya teman-teman. Jadi banyak yang teman-teman kita alami, dia bingung masih menentukan ini bagus atau tidak ya teman-teman. Misalnya mesin cuci kalian error LE, kabelnya bagus dan juga tidak ada permasalahan kabel terdigigit tikus. Kalian mau memastikan nih sensor LE-nya ini bagus atau tidak. Apakah kerusakannya di modul atau di sensor LE-nya? Karena ada teman saya pada kasus sebelumnya, error LE, kabel bagus semua, dia prediksi ininya ternyata rusaknya di modul PCB-nya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, dia terdiri dari 5 pin ya. Ini pin 1, 2, 3, 4, 5. Dimana pin yang tengah ini dia kosong ya, tidak ada connect ke kabel. Jadi di sini biasa warnanya itu putih, abu-abu. Biasa ini biru merah, antara itulah ya. Penting di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara menentukan bagus atau tidaknya sensor LE ini. Jadi pada dasarnya sensor LE ini dia berfungsi untuk sebagai kunci motor pada mesin cuci. Jadi kalau motor itu putar kiri, putar kanan, itu yang mengatur sensor LE-nya ya. Dia yang membuka clock penguncinya. Jadi kalau misalnya mesin cuci kalian tidak mau berputar, dia berat untuk putar kiri atau berat putar ke kanan atau dia tidak putar sama sekali, biasa permasalahannya di sensor LE ini. Dan terkadang pun apabila sensor LE ini rusak, dia menimbulkan error ya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi tips. Saya harapkan sebelumnya kalian sudah support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Karena subscribe kalian mensupport channel saya ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Pertama sekali, kita di sini ada menggunakan multitester yang digital. Kalibrasikan dia ke angka kilo ohm ya. Karena kalau untuk mengukur tahanan sensor ini, kita harus menggunakan kilo ohm. Di mana tahanannya itu kisaran 5 sampai 10 kilo ohm. Nanti di sini saya akan ukur ya. Jadi kalau misalnya tahanannya berkurang, berarti besar indikasi dia bermasalah. Saya pernah dulu mengukur yang aturannya dia 10, dia malah 2 kilo ohm. Oke? Di sini kalau kalian buat di 2 kilo, maka dia terlalu kecil ringnya ya teman-teman. Kita harus atur ke 20 kilo ohm. Semakin tinggi bisa, tapi nanti tingkat kalibrasi apanya terlampau besar. Makanya kasih aja ring 20 kilo ohm, oke? Jadi di sini saya akan berbagi tips cara mengukurnya. Pertama, di sini kita tepatkan dulu kabel merahnya ini di pin nomor 1. Ya, ini di pin nomor 1. Saya akan letakkan di pin nomor 1. Oke. Dan probe yang hitam, ini bebas ya. Mau yang hitam di sini pun boleh. Yang merah bebas ya. Karena dia kan kalibrasinya ohm. Bukan dia polaritas. Kalian coba tepatkan kalau dia di kaki pin 2, dia akan kosong. Tidak ada tahanan ya. Tidak ada tahanan ya. Oh, ada. Kalau pin 1 sama pin 2 rupanya ada teman-teman. Ini bagus atau tidaknya kita bisa ukur ya. Di sini saya kurang hafal juga teman-teman. Tapi yang pastinya 1, 2 dia ini ada. Nih bisa kalian lihat ya. Ini saya letakkan pin 1, 2. Ada terukur kisaran. Ntar coba saya perjelas lagi. 19,60 kilo ohm. Ingat ya, catat ya. Ini sensornya yang bagus. Kalau pin 1 dan pin 3, kita ukur dulu pin 1 dan pin 3. Oke, ini pin 1 dan pin 3-nya saya akan letakkan. Ya, ini pin 1 dan pin 3 kosong ya. Pin 1 dan pin 3 kosong. Oke, bisa kalian lihat. Ini yang paling penting ya teman-teman. Ini untuk putar kiri, putar kanannya. Pin 1 dan pin 4, dia harus ada 10 kilo ohm. Yang seperti saya jelaskan tadi. Nih ya. Pin 1 dan 4 ya teman-teman. Harus ada 10,40 kilo ohm. Dan ini juga yang pin 1 dan pin 5 harus ada kisaran 10 kilo ohm. Ini 9,70. Itu yang paling penting teman-teman. Sering permasalahannya di antara pin 1, 4 atau pin 1, 5 ada polaritas kapasitas yang turun. Ini 9,7. Yang ini 10,4. Jadi kalau kalian ukur salah satu dari pin 1, 4 ada yang turun atau 1 dan 5 turun, dia tidak ada mencapai 10 kilo ohm, mendekati 10 kilo ohm, berarti sensor LE-nya ini rusak. Jadi teman-teman sebenarnya gampang ya untuk menganalisa permasalahannya. Jadi
Sengaja saya buat video ini supaya kalian tidak bingung membedakan kerusakan di modul PCB atau di sensor LE-nya. Misalnya di sensor LE-nya kalian ukur tahanannya sesuai dengan yang seperti kita ukur ini, berarti bagus sensor LE-nya. Ini permasalahan error LE ya. Ukur dinamonya. Dinamo itu cukup mudah, kan dia ada 3 pin. Ukur ketiganya, apabila pinnya semua sama tahanannya, berarti motor dinamo bagus. Kalau sudah motor sama sensor LE bagus, berarti permasalahan yang membuat error LE itu adalah modul PCB-nya. Cukup mudah ya teman-teman. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa kalian support terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!